Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada hari ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 12 IPA, yaitu lanjutan daripada materi yang lalu, yaitu bagaimana cara menerapkan atau penerapan hukum Faraday 2 gitu ya, pada beberapa soal dan juga ada beberapa pengembangan pada soal elektrolisis gitu ya, karena biasanya soal-soal elektrolisis ya yang mungkin kalian kerjakan itu kadang ada yang masih berhubungan dengan materi di kelas 10 gitu ya. Nah, kadang materi yang di kelas 10 itu terkadang lupa gitu ya. Baik, seperti apa soalnya ya? Hari ini kita akan bahas. Oke, baik, untuk yang pertama. Oke, baik, untuk soal yang pertama, pada elektrolisis larutan NiSO4 selama 45 menit menghasilkan endapan Ni sebanyak 9,75 gram. Jika massa logam Ag yang diendapkan, jika arus dalam waktu yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3, gitu ya, maka berapakah endapan Ag yang dihasilkan? Oke, baik, pembahasannya yang pertama, yaitu kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu larutan NiSO4 yang diketahui. Kemudian NiSO4 kita ionisasikan terlebih dahulu menjadi Ni2+ ditambah SO4 2-. Oke, kemudian berikutnya yaitu larutan AgNO3. Oke, kalau sudah AgNO3-nya kita ionisasikan, maka dia akan menjadi seperti ini, Ag positif ditambah NO3 negatif 1. Oke, kalau sudah, maka perhatikan di sini, untuk yang Ni, muatan yang di atasnya adalah 2+. Sementara Ag, muatan yang di atasnya adalah positif 1. Oke, nah kalau sudah, nah kita bisa tulis Ni yang mengendap ada sebanyak 3, mohon maaf, Ni yang mengendap ada sebanyak 9,75 gram. Oke, kalau sudah, maka baru masuk ke rumusnya, yaitu V dari Ni, endapannya Ni, dibagi V dari Ag, sama dengan E miliknya Ni, dibagi E miliknya Ag. Oke, nah dari rumus ini kalian bisa buat untuk patokan ya atau untuk pembelajaran. Lihat, kalau di sebelah kiri Ni gitu ya, maka sebelah kanannya juga Ni. Ya. Kemudian kalau dia di atas Ni-nya, maka yang di sebelah juga di atas. Kemudian bisa dilihat Ag-nya di bawah, maka E dari Ag letaknya juga di bawah dan dia letaknya selalu sejajar. Gitu ya. Oke, kalau sudah, terlebih dahulu kita hitung nilai E-nya. Oke, untuk Ni, E-nya adalah 59, yaitu dari AR-nya,
59 dibagi 2, karena NI-nya 2 plus. Gitu ya, jadi 59 dibagi 2. Sehingga hasilnya 29,5. Kalau AG, mungkin sudah tahu, AG-nya kan 108 dibagi 1. Ya, karena AG-nya plus 1. Ya, maka nanti diisi 108. Oke, nah kalau sudah bisa, yang sudah mengerti, boleh langsung dimasukkan angkanya, yaitu W miliknya NI, yaitu 9,75, W-nya AG tetap ditulis di bagian bawah, kemudian E dari NI. Nah, hasil hitungan kita tadi 29,5, lalu dibagi dengan 108. Ya, yaitu miliknya AG tadi, 108 dibagi 1. Oke, nah maka seperti biasa kita lakukan perkalian silang. Oke, nah maka didapatkan W dari AG, yaitu 9,75 dikalikan dengan 108, lalu dibagi dengan 29,5. Gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 35,7 gram. Ya, maka AG yang mengendap ya diendapkan sebanyak 35,7 gram. Oke, baik. Soal yang kedua, arus listrik tertentu mengendapkan 0,54 gram logam perak dengan AR-nya 108 dari larutan Ag+. Jika arus tersebut dilewatkan melalui larutan X plus 2 atau 2 plus, maka logam X yang mengendap ada sebanyak berapa gram? Ya, diketahui AR-nya, AR di sini adalah miliknya X, gitu ya. Karena miliknya AG sudah ada, yaitu 108. Oke, nah maka kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu larutannya Ag+, gitu ya. Kemudian mengendapnya, yaitu W dari Ag sebanyak 0,54 gram, sesuai yang ada di soal. Kemudian larutan X 2 plus, ya, menulis plus 2 atau 2 plus nggak ada masalah. Gitu ya, yang penting sama-sama duanya. Oke. Kemudian, nah yang ditanyakan adalah berapakah massa dari unsur X-nya tadi? Ada berapa gram yang ditanyakan? Oke, kalau sudah, maka menggunakan rumus seperti yang tadi, ya, yaitu W dari Ag dibagi W dari X, yaitu larutan X, sama dengan E dari Ag dibagi E miliknya X. Oke, nah kita hitung terlebih dahulu. Ternyata E dari Ag, ya sebagian, ya saya tuliskan kembali, 108 dibagi 1, yaitu 108. Kemudian yang miliknya X, yaitu 40, karena miliknya X dibagi 2. 2-nya gara-gara lihat X-nya adalah 2 plus. Gitu ya. Nah, maka sehingga hasilnya adalah 20. Kalau sudah, angka-angka yang ada di sini tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Sehingga W dari Ag yaitu 0,54 dibagi W dari X, karena yang ditanya adalah Wx-nya, sama dengan E dari Ag, yaitu 108 dibagi E dari unsur X, yaitu 20. Oke, kalau sudah, maka seperti biasa kita lakukan perkalian silang. Ya, sehingga 0,54 ya dikalikan 20 per kemudian atasnya yaitu 108. Oke, nah nanti kalau kalian hitung maka ketemunya adalah 0,1 gram. Ya, jadi 0,1 gram itu adalah banyaknya unsur X yang diendapkan. Oke. Baik, berikutnya. Nah, soal berikutnya itu seperti ini. Ke dalam dua sel larutan CuSO4 dan larutan HCl yang dihubungkan secara seri, dialirkan arus listrik ternyata diendapkan
12,7 gram logam Cu. Maka volume gas H2 dalam keadaan STP yang dihasilkan ada berapa liter? Oke, di sini diketahui AR-nya Cu 63,5, AR-nya H adalah 1. Oke. Baik, langkah pertama yaitu kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu, yaitu larutan CuSO4 langsung kita ionisasikan menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Oke. Kemudian yang kedua larutannya adalah HCl. Maka kita tulis dulu larutan HCl, di bawahnya ionisasikan, yaitu H positif ditambah Cl negatif. Oke, kemudian berikutnya, ya perhatikan di sini di kalimatnya terdapat diendapkan 12,7 gram. Ya, maka ada endapan Cu sebesar 12,7 gram. Oke, nah maka perhatikan di sini, ini yang ditanyakan adalah volume gas H2. Kita ingat kembali, H2 itu hanya muncul di H positif. Oke, ingat-ingat ya. Nah, H positif itu hanya akan muncul di katoda. Baik, kemudian lihat kembali di sini ada kata diendapkan 12,7 gram logam Cu. Ya, sama halnya seperti soal sebelumnya, ya, bahwa logam Cu mengendapnya pasti di katoda. Gitu ya, sehingga dari dua ionisasi ini, baik miliknya CuSO4, yaitu Cu2+ dan SO4 2-, kemudian miliknya HCl, yaitu H+ dan Cl-, maka kita cukup ambil yang positifnya saja, yaitu Cu2+ dan H+. Gitu ya. Kalau sudah, kita tulis dulu. Nah, seperti ini. Jadi Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Sementara yang H+, 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Oke, jadi dua-duanya ini reaksinya ada di katoda. Ya, karena soal yang diketahui dua-duanya di katoda. Oke, kalau sudah, maka kita hitung mol dari Cu-nya terlebih dahulu. Ya, karena Cu diendapkan 12,7 gram, kita bisa hitung molnya, yaitu mol dari Cu 12,7 dibagi AR-nya Cu saja, yaitu 63,5. Maka ketemunya adalah 0,2 mol. Oke, ketemunya adalah 0,2 mol. Oke, nah kalau sudah, nah sebelum menghitung volume H2, otomatis kita akan mencari volume H2-nya terlebih dahulu. Gitu ya, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan mol dari Cu. Gitu ya. Nah, kita menggunakan rumus Faraday-nya, yaitu dengan rumus ini, mol H2 dikalikan valensi, valensi berarti miliknya H2. Ya, atau di sekolah gurunya bilangnya elektron miliknya H2, itu boleh. Sama dengan mol miliknya Cu, tentu dikalikan valensi atau elektron miliknya Cu. Gitu ya. Nah, sekarang pelan-pelan kita amati reaksi ini terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat di sini Cu, kemudian elektronnya adalah 2, berarti valensinya 2. Gitu ya. Kemudian lihat di sini H2, lalu lihat sebelahnya elektronnya 2, maka valensinya juga 2. Gitu ya. Nah, maka oke, saya tuliskan begini, mol dari H2 sama dengan molnya Cu, yaitu 0,2 kali 2, yaitu valensi miliknya Cu, dibagi 2. 2 itu valensi miliknya H2. Paham ya? Yang valensi ini pindah ke bawah. Ya, sehingga dengan kata lain, molnya H, mohon maaf, mol dari H2 itu sama dengan mol dari Cu. Itu ya, sama-sama 0,2 mol.
Nah, karena molnya H2 sudah ketemu, baru bisa masuk ke volume karena keadaan STP. Sehingga, nah langsung bisa kita hitung. Volume H2 sama dengan 0,2, lalu dikalikan 22,4 liter. Masih ingat ya? Volume gas jika dalam keadaan STP, maka berapapun molnya akan dikalikan dengan 22,4 liter. Oke, nah maka volume yang dihasilkan dari elektrolisis ini adalah 4,48 liter. Oke, gitu ya. Jadi rumus ini yang saya tandai merah itu adalah rumus Faraday. Ya, jadi Faraday itu sama dengan molnya dikalikan dengan valensinya. Ya, atau dikalikan dengan banyaknya elektronnya. Oke. Baik. Soal berikutnya yaitu seperti ini. Dalam elektrolisis larutan CuNO3 2 kali dengan elektroda inert 1,27 gram logam Cu, HR-nya 63,5 diendapkan. Yang ditanyakan adalah volume gas yang dihasilkan di anoda pada keadaan STP. Oke. Baik. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu CuNO3 2 kali, larutan CuNO3 2 kali. Kemudian AR-nya adalah 63,5. Kemudian diendapkannya, ya, endapan Cu adalah 1,27 gram. Ya, lalu yang ditanyakan adalah volume gas yang di anoda. Oke, baik, sebelumnya kita ionisasikan CuNO3 2 kali. Jadinya seperti ini, CuNO3 2 menjadi Cu2 plus ditambah 2NO3 negatif 1. Oke. Kalau sudah, masih ingat, Cu yang 2 plus di katoda, NO3-nya yang di anoda. Cuma, karena ini mengandung oksigen, maka nggak bisa. Masih ingat ya, maka nanti diganti oleh H2O. Sehingga reaksinya seperti ini. Nah, saya tulis dulu yang K, yaitu Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu. Ini yang K, katoda maksudnya. Kemudian yang di anodanya, maka diganti 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4E. Itu ya. Nah, maka cara mengerjakannya nanti ada dua cara. Ya, yang penting elektrolisisnya kita tulis terlebih dahulu. Saya tunjukkan cara yang pertama terlebih dahulu, ya, yaitu kita jumlahkan katoda sama anodanya. Kita hanya butuh Cu sama O2-nya saja. Ya, karena di sini dikatakan volume gas yang di anoda. Ya, satu-satunya gas yang ada di anoda hanyalah O2. Gitu ya. Maka kita ambil kesimpulan Cu dikalikan 2, maka menjadi 2 Cu, kemudian O2-nya tetap. Gitu ya. Maka cara yang pertama, kalian bisa menggunakan konsep mol. Oke, yaitu kita hitung mol dari Cu-nya terlebih dahulu. Yaitu mol Cu sama dengan 1,27 gramnya ini tadi dibagi dengan 63,5. Sehingga ketemunya 0,02 mol. Baik, kalau ini sudah ketemu, baru oksigennya. Nah, maka molnya O2 sama dengan setengah dari molnya Cu. Oke, tahunya dari mana? Oke, bisa dilihat dari sini. Lihat, ini koefisiennya 2. Dapatnya 0,02. Nah, lihat, depannya O2, ini koefisiennya cuma 1. Maka 1 itu miliknya O2, dibagi 2 yang ada di sini, makanya setengah. Setengah itu dapat dari sini, 1
Kemudian 2-nya dari CU, baru dikalikan mol miliknya, yaitu 0,02. Maka ketemunya adalah 0,01. Gitu ya. Nah, maka kalau sudah, ingat kita fokusnya di O2. Berarti, nah, volume O2 yaitu 0,01 dikalikan 22,4 liter. Gitu ya. Sehingga ketemunya 0,224 liter. Oke, bisa dipahami ya dari sini ya. Oke, baik. Sekarang cara yang kedua. Misalnya, Pak sama guru saya nggak boleh pakai konsep mol. Kan ini babnya tentang elektrolisis. Gitu ya. Nah, baik. Kita bisa kerjakan dengan cara yang kedua. Oke, baik. Caranya seperti berikut. Ya, ini saya tulis terlebih dahulu reaksinya yang tadi. Gitu ya. Saya tulis terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, ini saya beri warna biru, ini juga biru. Tujuannya apa? Ya, tujuannya dia sebagai elektron atau gurunya di sekolah bilangnya sebagai valensi. Oke, caranya masih sama, memang agak sedikit digabung dengan konsep mol. Ya, kita hitung dari CU-nya. CU didapat dari seperti tadi 1,27 dibagi 63,5. Ya, ketemunya 0,02 mol. Nah, saat mencari O2, nah ini di sini, nah maka kalian boleh menggunakan rumus Faraday-nya tadi, seperti soal yang sebelumnya, ya, yaitu, ya pakainya ini, mol O2, karena ditanya O2, kali valensinya atau elektronnya, sama dengan mol dari CU dikalikan dengan valensinya. Oke, nah perlu diingat, karena ini O2, valensi berarti elektronnya adalah 4. Gitu ya. Awas di sini di O2 elektronnya 4. Makanya saya warnai biru. Gitu ya. Kemudian untuk CU valensinya adalah 2. Oke. Nah, maka kalau sudah saya bisa langsung ya mol O2 sama dengan molnya CU yaitu 0,02 kali valensinya yaitu 2 dibagi 4. Nah, 4 tadi miliknya oksigen. Gitu ya. Nah, maka ketemunya adalah 0,01. Sama saja. Ya. Nah, maka kalau sudah baru menghitung volumenya tadi, yaitu 0,01 dikalikan 22,4. Gitu ya. Sehingga ketemunya 0,224 liter. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Ya, jadi sekali lagi untuk soal redox gitu ya. Baik untuk hukum Faraday 1 dan 2 ya sekali lagi bisa dikerjakan dengan beberapa cara gitu ya. Saya akan tunjukkan ya jika memang hanya bisa satu cara ya satu cara saja ya. Jika memang bisa dua cara seperti ini ya maka akan saya tunjukkan ya. Artinya nanti jika mungkin kalian ketemu teman yang lain cara mengerjakannya kok beda gitu ya tapi hasil akhirnya sama ya sudah tidak apa-apa ya jadi tidak perlu saling apa ya kita bilangnya nggak perlu saling berantem gitu ya yang penting jawabannya benar. Oke. Baik satu soal yang terakhir sebanyak 5 liter larutan CdSO4 dielektrolisis menggunakan elektroda karbon dengan muatan listrik 965 kolom. Besarnya pH yang dihasilkan pada elektrolisis tersebut. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui CdSO4, lalu kita buat ionisasinya. Cd2+ ditambah SO4 2-. Oke, kalau sudah, muatan sebanyak atau sebesar 965 kolom. Oke, kemudian yang ditanyakan berapakah pH yang dihasilkan pada elektrolisis. Ya, kemudian volumenya 5 liter, maaf jangan lupa. Ya, volumenya 5 liter. Di sini sebanyak 5 liter
larutan. Oke. Nah, karena yang ditanyakan pH, ya, maka kita terhubungnya dengan bagian anodanya saja. Gitu ya. Ingat larutan CdSO4, CD-nya akan mengendap sehingga nggak bisa dihitung pH-nya. Ya. Nah, satu-satunya yang bisa dihitung adalah di bagian anodanya. Ya, isinya SO4. Ingat, oksigen nggak bisa, maka diganti menjadi 2H2O menjadi 4H+, ditambah O2, ditambah 4E. Oke, kalau sudah, lihat di sini ada kata muatan. 965C. Muatan itu artinya miliknya elektron. Ingat-ingat ya. Jadi nanti kalau ada tipe soal seperti ini, ya menggunakan muatan. Ya, Pak, muatan letaknya di mana? Letakkan di bagian elektron. Gitu ya. Sehingga, nah bentuknya seperti ini, 965C. Kalau sudah, ingat, muatan ini satuannya harus Faraday. Gitu ya. Maka supaya jadi Faraday, ya, maka bagilah dengan 96500. Sehingga menjadi 0,01 mol Faraday. Ya, kalau di sekolah biasanya bentuknya seperti ini. Pak, langsung mol apa boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ya, cuma karena kebiasaan saja, kalau di sekolah menyebutnya ya mol Faraday atau disebut mol elektron, gitu ya, karena miliknya elektron. Oke, nah 0,01 mol Faraday tentu saja setara dengan 0,01 mol saja. Ya, jadi tanpa embel-embel apa di belakangnya boleh. Sekali lagi ini hanya kebiasaan menyebut, gitu ya. Nah, kalau sudah lihat di sini pH. pH terhubungnya dengan H+. Nah, berarti kita cari mol H+-nya dulu. Ya, bisa dilihat di sini koefisiennya 4. Ini juga 4. Ya, maka boleh langsung. Berarti dia juga 0,01 mol. Paham ya? Jadi molnya tinggal dipindah dia ke sini. Karena koefisiennya sama-sama 4. Pak, kalau nggak sama gimana? Nah, maka seperti soal yang tadi, yang ada oksigen kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini 4, misalkan, di sini koefisiennya 1, berarti 1 dibagi 4 dikalikan molnya. Gitu ya. Baik, kita hitung pH-nya. Maka, nah pH, saya boleh langsung ya, pakai rumus negatif log, dikalikan ini, kan molaritas dapat dari mol, yaitu 0,01, dibagi 5, karena volumenya 5 liter. Gitu ya, maka dia bisa langsung. Kalau dia masih mili, maka volumenya dibagikan 1000 dulu. Jadi volume dibagi 1000 dulu supaya jadi liter. Gitu ya, seandainya diketahuinya mililiter. Oke. Nah, kalau sudah bentuk ini, saya rapikan bentuknya menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, masih ingat ya, 1/5 itu kan 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Dengan yang ini min 2 jadinya min 3. Sehingga 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah kemudian baru kita hitung ketemunya adalah 3 dikurangi log 2. Oke, itu ya. Ya, jadi pH yang dihasilkan adalah sebesar 3 dikurangi log 2. Ya, baik. Inilah soal pembelajaran yang bisa saya bagikan ke kelas 12 ya. Semoga bisa menjadi bahan belajar ya, dan jika soal ini semoga soal ini bisa membantu kalian dalam belajarnya gitu ya. Mungkin di sekolah belum dapat soal ini ya, maka di sini bisa latihan belajar gitu ya. Baik. Oke, baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi
bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.